Analisa tingkat kepuasan wisatawan terhadap daya tarik wisata belanja Malioboro disusun oleh Marli Sananda Saputri, Pisa Pisara, Tia Alfianti. Program Studi S1 Pariwisata, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan wisatawan terhadap daya tarik wisata belanja Malioboro, Yogyakarta. Subjek dalam penelitian ini adalah wisatawan Malioboro yang berjumlah 39 orang. Pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat kepuasan wisatawan terhadap daya tarik wisata belanja Malioboro. Keywords: tingkat kepuasan wisatawan. 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Malioboro merupakan pusat wisata belanja di Jogja yang menawarkan berbagai souvenir unik dengan harga murah, serta memiliki nilai historis dalam perjalanan kota Jogja. Di Malioboro terdapat banyak ruko yang menjual berbagai macam cenderamata khas Jogja, mulai dari blangkon, gantungan kunci, batik, kaos, aneka miniatur, dan pernak-pernik. Selain itu, banyak juga pedagang yang menjual berbagai macam camilan khas Jogja seperti yangko, bakpia patok, geplak, dan masih banyak lagi. Ada juga pedagang kaki lima yang membuka lapak di sekitar trotoar. Barang yang ditawarkan berupa aneka kerajinan tangan, replika wayang, dan banyak lagi. Di malam hari, Malioboro menjadi wisata kuliner. Banyak warung yang membuka lapak mereka dengan konsep lesehan. Kuliner khas Jogja yang dihidangkan berupa gudeg, brongkos, pecel lele, sate kelatak, dan masih banyak lagi. Fasilitas di Malioboro terbilang sudah sangat lengkap, mulai dari pos keamanan dan informasi, lahan parkir, serta toilet umum yang cukup terawat. Untuk umat muslim, tersedia musola dan masjid yang jaraknya tidak jauh dari kawasan Malioboro. B. Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana tingkat kepuasan wisatawan terhadap daya tarik wisata belanja Malioboro. Tinjauan pustaka. A. Pariwisata. Pariwisata atau tourism adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Pariwisata merupakan segala kegiatan yang berhubungan dengan wisatawan. Pada dasarnya, kegiatan pariwisata merupakan gejala dan hubungan yang timbul akibat interaksi oleh wisatawan pada suatu tempat tujuan dengan wisatawan lainnya yang memiliki tujuan yang sama. B. Wisatawan. Wisatawan adalah orang yang mengadakan perjalanan dari tempat kediamannya tanpa menetap di tempat yang didatanginya atau hanya untuk sementara waktu tinggal di tempat yang didatanginya. Peran wisatawan sangat penting bagi industri pariwisata, yaitu memberi pendapatan kepada para pegawai yang mengelola pariwisata, meningkatkan devisa negara, dan membantu mempromosikan tempat wisata yang pernah dikunjunginya kepada orang lain. Yang C. Manajemen transportasi. Lokasi kawasan Malioboro yang strategis, kawasan koridor Jalan Malioboro letaknya berada di jantung kota Yogyakarta, sehingga membuat kawasan ini mudah dijangkau. Hal ini didukung dengan lokasi Malioboro yang dekat dengan stasiun kereta api dan terminal bus sehingga memudahkan wisatawan atau pengunjung yang ingin mencapai kawasan Malioboro. D. Kepuasan, sikap, dan perilaku konsumen. 1. Kepuasan. Kepuasan adalah suatu keadaan yang dirasakan konsumen setelah dia mengalami suatu kinerja atau hasil yang telah memenuhi berbagai harapannya. 2. Sikap. Setiap orang memiliki sikap yang berbeda-beda terhadap suatu hal tertentu atau objek tertentu. Sikap menunjukkan penilaian, perasaan, serta tindakan terhadap suatu objek. Yang ketiga, perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta jika kita mengevaluasi suatu produk. E. Metode Fishbein. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis multi-atribut Fishbein. Analisis multi-atribut Fishbein
digunakan untuk mengukur sikap terhadap objek secara individu, sehingga untuk menganalisis atribut secara keseluruhan, sampel perlu dihitung kembali dengan menjumlah keseluruhan sikap responden dan membagi dengan jumlah responden. Berikut formulasi dari analisis multi-atribut Fishbein. Dijelaskan di mana AO yaitu keseluruhan sikap seseorang terhadap suatu objek, BI yaitu kepercayaan individu bahwa objek memiliki atribut I, EI atau VI yaitu aspek evaluasi individu terhadap atribut I. N. Penjumlahan atribut. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang digabungkan dengan metode Fishbein. Penelitian menjelaskan hubungan antara variabel dengan menganalisis data numerik atau angka menggunakan metode statistik melalui pengujian hipotesis. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, di mana kuesioner tersebut diisi oleh responden yang menjadi sampel dari penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan. Data responden berdasarkan jenis kelamin. Dari 40 responden, terdapat 10 responden laki-laki dan 30 responden perempuan. Tabel 2. Data responden berdasarkan usia. Yang berusia kurang dari 20 tahun, terdapat 27 responden dan yang lebih dari 20 tahun, terdapat 13 responden. Tabel 3. Data responden berdasarkan jenis pekerjaan. Pelajar, terdapat 2 responden dan mahasiswa, terdapat 38 responden. Tabel 4. Data responden berdasarkan pendapatan. Pendapatan kurang dari 1.500.000 terdapat 36 responden. Pendapatan 1.500.000 sampai 2.500.000 terdapat 2 responden dan yang lebih dari 2.500.000 terdapat 2 responden. 2. Kinerja pelayanan wisata belanja Malioboro berdasarkan sikap para wisatawan. Seperti dalam tabel 5, kinerja pelayanan wisata belanja Malioboro berdasarkan penilaian sikap wisatawan dengan total skor 67,118. Skor ini diperoleh dari akumulasi kolom sikap sama dengan kepercayaan kali evaluasi dari seluruh responden yang berjumlah 40 responden. Untuk dapat melihat secara jelas bagaimana posisi dari skor tersebut, maka skor tersebut akan dikembalikan dalam skala Likert dengan cara mencobakan hasil kali antara rata-rata tertimbang dari masing-masing atribut pada komponen pengukuran sikap. Dari prosedur penghitungan tersebut diperoleh skor 67,118. Untuk mengetahui apakah skor tersebut terletak pada posisi negatif atau positif, terlebih dahulu akan dihitung skor maksimum dan minimum untuk sikap wisatawan, seperti yang tertera dalam tabel 6 dan tabel 7 berikut. Dari perhitungan di atas, diperoleh hasil sebagai berikut. Skor minimum 18,55 pada posisi sangat tidak setuju, 37,10 pada posisi tidak setuju, 55,65 pada posisi netral, 4,20 pada posisi setuju, dan skor maksimal 92,75 pada posisi sangat setuju. Sekian pemaparan jurnal dari kelompok 11, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.